Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvida Zahrotul Nadia dari kelas PAI 3C dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, absen 9. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil naskah yang saya buat kemarin dalam mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Dr. Haja Elvi Muawana dengan judul mengatasi pertengkaran ayah dan ibu membuat di rumah membuat pikiran saya terganggu. Baik, ketika orang tua kita bertengkar, kita harus selalu berbakti kepadanya. Kita itu harus selalu berbuat baik kepadanya. Allah pun mewajibkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tua kita itu menyuruh kita untuk kejelekan, kita itu harus berbakti kepada orang tua kita. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa beliau berkata, Sa'altu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu al-amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayu? Qala thumma birrul walidain. Qala thumma ayu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, sholat tepat waktunya. Aku berkata, lalu amalan apa lagi? Beliau bersabda, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa lagi? Beliau bersabda, kemudian jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ketika kita melihat pertengkaran atau mendengar pertengkaran kedua orang tua kita itu selalu harus mendoakan beliau. Kita mendoakan beliau semoga masalahnya cepat selesai. Siapa sih anak yang tidak tertekan, tidak cemas ketika orang tuanya bertengkar, baik pertengkaran itu besar maupun kecil, pasti itu akan selalu membuat psikologinya itu akan menjadi rendah, menjadi terganggu gitu. Jadi namanya rumah tangga itu pasti ada pertengkaran ya, kecil besarnya, tapi ketika hal itu jangan sampai di depan anak, karena anak tersebut pasti akan beranggapan bahwa orang tua itu akan bercerai atau gimana, pasti beranggapan gitu, terus dia menjadi sedih. Nah begitu. Lalu di dalam surat Al-Hud ayat 118 dan 119 juga diterangkan, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul adzim. Ayat 118, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Nah, jadi kita sebagai seorang anak, kita itu jangan panik ya, jangan cemas ketika orang tua kita bertengkar. Banyak sekali dampak negatif yang terjadi jika seorang anak itu melihat atau mendengar orang tuanya bertengkar, yaitu membuat anak stres. Pasti anak itu akan stres ketika melihat orang tuanya itu selalu bertengkar. Kayak dia itu kayak sedih, cemas, takut, itu campur menjadi satu, apalagi kalau anak tunggal ya. Kalau anak tunggal itu kan sendiri, itu jadi ya mungkin dia tidak ada teman curhat, dan lalu menjadikan anak itu menjadi cemas dan depresi ya. Itu mesti cemas pun ada ya, kalau orang tua bertengkar itu cemas pun pasti ada. Lalu kalau mempunyai lalu yang selanjutnya yaitu kalau memiliki saudara kandung, pasti itu akan merasa lebih renggang gitu loh, kayak mungkin kayak enggak kayak
biasanya yang rekat gitu. Kalau orang tuanya bertengkar itu kayak mereka itu kayak saling jaga jarak, mungkin begitu, mungkin kayak gitu. Terus menjadikan anak menjadi nakal, pasti seperti di film-film. Atau bagaimana ya caranya agar mengatasi ketika orang tua kita bertengkar. Nah, yang pertama, doakan beliau, selalu doakan beliau, doakan yang baik-baik, semoga masalahnya cepat selesai ya. Lalu yang kedua itu netral, bersikap netral. Jadi ketika orang tua kita bertengkar, kita itu jangan sampai memihak kepada salah satu. Jadi kita harus netral, harus mengakurkannya itu dengan netral, jangan memihak salah satu. Lalu apalagi ya, bersikap, cari tempat yang menurut kalian itu nyaman, jauh dari pertengkaran orang tua. Contohnya taman, contohnya kamar gitu loh. Contohnya kamar, contohnya taman, pokoknya membuat kalian tenang, atau di teras atau di manapun. Nah, lalu yang ketiga, pergi ke rumah orang lain untuk curhat atau untuk menenangkan diri. Terus yang keempat yaitu kalian bisa menonton TV. Pokoknya cari hiburan, menonton TV, kalian bisa tidur, mendengarkan lagu dengan keras, pokoknya yang membuat kalian itu tenang. Lalu kalian yang selanjutnya, yang kelima, katakan kepada orang tua kalau saya itu sedih kalau melihat kalian itu bertengkar, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.